kiamat, surga, dan neraka. Ada di dunia, membaca martabat diri dalam cermin tauhid. Sesungguhnya ma'rifatullah bukanlah ilmu yang berada di awang-awang. Ia bukan pula sesuatu yang asing atau tidak bisa dijangkau. Ia hadir sedekat urat leher, terang sejelas matahari, nyata sejelas keberadaan diri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan Dia maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surah Al-Hadid ayat 3. Kata zahir berarti yang tampak, yang jelas, yang bisa disaksikan. Maka bagaimana mungkin Allah dikatakan ghaib, sementara Dia sendiri menyatakan bahwa Dia adalah yang zahir? Barang siapa belum mengenal yang nyata, niscaya ia hidup dalam tirai. Barang siapa belum menyaksikan dengan mata hatinya, maka ia akan memalingkan pandangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal seluruh ciptaan adalah tajallinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah itu indah dan mencintai keindahan. Hadits riwayat Muslim. Keindahan itu hakikatnya adalah pancaran dari wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala yang tampak di dunia ini bukanlah lain dari penampakannya. Surga dan neraka pun bukanlah sesuatu yang harus menunggu datangnya hari kiamat yang kelak di akhirat, tetapi ia telah terbuka hari ini, di dunia ini, dalam rasa dan dalam makrifat. Surga dan neraka ada di dunia. Banyak orang mengira bahwa surga dan neraka hanya akan dijumpai setelah mati, setelah alam kubur dan hari kebangkitan. Padahal sesungguhnya surga dan neraka telah dihamparkan dalam kehidupan sehari-hari manusia. Barang siapa yang hatinya tentram, jiwanya lapang, hidup dalam zikir, maka ia telah mencicipi surga. Sebaliknya, siapa yang hatinya sempit, jiwanya gelisah, hidup dalam kelalaian, maka ia telah merasakan api neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Quran Surah Taha ayat 124. Kehidupan yang sempit itu bukanlah menunggu akhirat, melainkan telah dirasa di dunia. Sebab hakikat kiamat itu adalah lenyapnya ego, hancurnya identitas palsu, matinya diri yang rendah untuk kembali kepada diri yang sejati. Kiamat dimulai dari dalam diri. Kiamat bukan sekadar guncangan jagat raya atau runtuhnya planet. Kiamat yang sejati adalah matinya nafsu, lenyapnya keakuan. Ketika manusia kembali kepada asalnya yang tidak membawa apa-apa, tidak beragama, tidak berbangsa, tidak memiliki apapun, itulah kiamat hakiki. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahala kalian. Quran Surah Ali Imran ayat 185. Mati yang disebutkan di sini bukan hanya mati jasmani, tetapi juga mati dari nafsu, mati dari segala kemelekatan duniawi. Itulah yang disebut dengan fana. Dan fana adalah pintu menuju surga rasa, surga hakikat. Dalam sebuah hadis qudsi disebutkan, hamba itu hidup dalam surga karena tiada lagi hijab antara dirinya dan Rabbnya. Martabat nafsu, 7 lapisan rasa. Makrifatullah mengajarkan bahwa nafsu manusia terdiri atas 7 martabat. 7 ini bukan sekadar angka, melainkan tingkatan kesadaran batin. Pertama, nafsu amarah, yaitu nafsu yang memerintah kepada kejahatan. Kedua, nafsu lawamah, yaitu nafsu yang mencela diri sendiri. Ketiga, nafsu mulhamah, yaitu nafsu yang telah diberi ilham untuk kebaikan dan keburukan. Keempat, nafsu mutmainnah, yaitu nafsu yang tenang. Kelima, nafsu radiyah, yaitu nafsu yang ridha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keenam, nafsu mardiyah, yaitu nafsu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketujuh, nafsu kamilah, yaitu kesempurnaan jiwa dalam penyatuan dengan kehendak ilahi. Setiap martabat rasa ini membawa pengalaman yang berbeda. Nafsu amarah adalah neraka dalam diri, sedangkan nafsu kamilah adalah surga yang hakiki. Maka ketika seseorang mencapai martabat kamilah, ia telah mencapai surga tertinggi meski ia masih hidup di dunia. Alam barzakh dan pembelajaran diri. Manusia yang mati dalam ketidaktahuan akan dibimbing di alam barzakh. Sebab tidak ada satupun makhluk yang diciptakan sia-sia, maka setelah kematian jasad akan dimulai pembelajaran ruhani. Mereka yang tidak sempat bertauhid secara sejati akan dibukakan tabir demi tabir di alam khusus, yakni alam ruh. Banyak kisah tentang orang mati yang bermimpi bertemu bidadari berada dalam taman yang indah. Semua itu adalah proyeksi dari keyakinan masing-masing. Alam pasca mati adalah pantulan dari keadaan batin semasa hidup. Maka surga dan neraka tidak menunggu esok, tapi telah tercipta sekarang juga. Allah itu maha nyata. Allah Subhanahu wa Ta'ala bukanlah ghaib bagi yang telah menyaksikan. Ia nyata dan terang, bahkan lebih nyata dari matahari di siang hari. Dalam kitab para arif disebutkan,
Jika engkau masih menganggap Allah itu gaib, maka engkau belum mengenalnya. Sebab yang gaib tidak bisa disembah. Yang bisa disembah hanyalah yang hadir dan nyata. Mata zahir melihat bentuk, tetapi mata hati melihat wujud. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah wujud yang maha wujud. Ia bukan di luar, bukan pula di dalam. Ia adalah asal segala sesuatu dan tiada sesuatu pun yang luput darinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Quran Surah Kahf ayat 16. Kembali ke fitrah, kosong tetapi isi. Ketika manusia lahir, ia tidak membawa agama, tidak membawa nama, tidak membawa kasta. Ia hanyalah wujud murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka puncak kesadaran makrifat adalah kembali kepada keadaan itu, kosong, tidak memiliki apa-apa tetapi penuh dengan wujud ilahi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Hadits riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Fitrah itu adalah tauhid, adalah makrifat, adalah rasa bahwa tiada sesuatu pun selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia adalah awal dan akhir perjalanan. Maka hidup adalah perjalanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiamat, surga dan neraka bukanlah perkara esok, tetapi peristiwa sekarang. Ia adalah dimensi rasa yang diciptakan oleh tauhid atau dilenyapkan oleh kejahilan. Barang siapa mengenal dirinya, maka ia mengenal Tuhannya. Barang siapa telah menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tiada lagi hijab antara dirinya dan keabadian. Surga itu fana dari keakuan. Neraka itu kekalnya ego, kiamat itu lenyapnya identitas. Dan hakikat dari semua itu adalah kembalinya hamba kepada yang maha nyata. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya kepada Tuhanmu lah tempat kembali. Quran Surah Al-Alaq ayat 8. Semoga kita semua diberi taufik untuk mematikan diri sebelum mati, mencicipi surga sebelum wafat, dan menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap detik kehidupan yang fana ini. Amin ya Rabbal Alamin.